Memang ada dua mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang terkena zakat hanyalah produk pertanian yang merupakan makanan pokok bagi manusia. Ya, termasuk padi, jagung, ya, gandum. Ya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, pokoknya apa saja yang ditanam oleh manusia, produk pertanian apa saja yang itu ditanam oleh manusia, maka pada produk pertanian itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Dan dalam mazhab Hanafi bahkan terlalu umum. Tidak menggunakan nisab. Ya, tidak menggunakan, ini kalau mazhab Hanafi ya, tidak pakai nisab, gitu. Pokoknya asal panen harus ada zakat yang dibayarkan. Dan setiap kali panen, itu mazhab Hanafi. Ibnul Arabi rahimahullah ini, di dalam kitabnya, baik di dalam Ahkamul Quran, tafsirnya, ataupun dalam syarah Sunan Tirmidzi-nya, beliau membicarakan tentang masalah ini. Di antaranya beliau mengatakan begini, Ibnul Arabi ini, seperti yang dikutip oleh Dr. Syukh Qardawi dan sekarang saya ceritakan ya. Ibnul Arabi berkata begini, Amma Abu Hanifata faja'alal ayata mir'atahu fa'absaral haqqa. Amma Abu Hanifata faja'alal ayata mir'atahu fa'absaral haqq. Adapun Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Abu Hanifah ini menjadikan ayat sebagai cermin. Karena menjadikan ayat sebagai cermin, maka Abu Hanifah bisa melihat kebenaran dalam tema produk pertanian itu apa saja yang terkena zakat. Fa'absara al-haqqa. Lalu dia melihat kebenaran. Ayat yang dimaksud oleh Ibnul Arabi itu adalah Surat Al-An'am ayat 141. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wallazi ansa'a jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Terjemah resminya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan yang tidak serupa, makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya. Berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik atau pada waktu panen hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ayat ini ada di surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat Makkiyah, turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya. Dan di situ sudah menyinggung tentang wa'atu haqqahu yauma hasodi, yang berkaitan dengan produk-produk pertanian, baik pertanian dalam arti sawah ataupun kebun. Ya. Produk-produk pertanian. Jadi kata Abu Hanifah, ya semua yang ditanam oleh manusia ada perintah wa'atu haqqahu yauma hasodi. Tetapi terkait dengan keumuman yang terlalu umum dalam mazhab Hanafi juga perlu dikoreksi, yaitu bahwa umumnya itu dibatasi oleh ya ada tetap ketentuan nisabnya, dan berapa kadar yang harus dikeluarkan juga ada ketentuannya. Nah, kalau kembali ke cerita Dr. Qardawi dengan delegasi dari Malaysia ini, kalau antum atau kalian mengikuti Ibnul Arabi ini, kalian akan dapat menjawab dengan baik apa yang menjadi persanggahan dari mereka-mereka yang menolak atau yang tidak setuju dengan islamisasi, termasuk dalam kaitan dengan zakat ini. Jadi karet walaupun dia bukan makanan pokok, mengikuti mazhab Hanafi, tetapi yang
ada koreksi juga bahwa ada nisab dan ada kadarnya, itu juga ada zakatnya. Nah, dari sinilah ya, kenapa bisa sampai ke situ, karena diantaranya adalah beliau berpijak bahwa pada zakat ada hakun adami, dan hak yang berkaitan dengan hakun adami ini berlaku padanya paling tidak dua hal. Pertama namanya siasat, ya. Yang kedua namanya qiyas atau analogi. Oke, jadi al-amwal allati talzamu, kembali ke kitab dulu ya, sementara. Al-amwal allati talzamu fi zakah, ya bukan hanya 6, bisa lebih dari 6. Oke, kembali ke Dr. Qaradawi lagi ya, tapi bukan cerita tentang Malaysia tadi. Jadi Dr. Qaradawi hafizahullah sebagai ulama yang pertama kali mempopulerkan, atau bahasa kitanya adalah menampilkan fikih zakat dengan tampilan yang modern. Ya. Sebelumnya fikih zakat, beliau belum bergelar doktor. Doktor beliau masih master, ya, masih master. Tapi kitab fikih zakatnya sudah selesai, sudah jadi. Dan sudah dicetak. Dianya sendiri belum populer, belum terkenal. Nah, sempat namanya menjadi populer, terkenal, menjadi perbincangan di sana-sini saat beliau menulis karya pertama kalinya dalam sejarah beliau. Waktu lulus S1, beliau menulis buku pertama kali, judulnya adalah Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Ya. Tapi masih S1 waktu itu. Bukunya sangat bagus, tapi ditulis oleh sarjana S1 yang belum populer, belum terkenal. Dan beberapa pandangannya di dalam kitab itu kontroversial. Maka popularitasnya itu tidak mengangkat keharuman namanya. Populer, tetapi dianggap orang yang cari popularitas. Orang cari popularitas dengan cara berpendapat yang berbeda atau yang aneh-aneh. Nah, itu cerita halal haram. Ya. Kemudian waktu sudah master, beliau menulis fikih zakat dan dicetak. Lalu pada saat dia berkesempatan bertemu dengan Abul A'la Al-Maududi, ya, salah satu kesempatan, beliau kasih hadiah Maududi dengan buku, dengan kitab fikih zakat itu. Ya, dengan kitab fikih zakat itu. Nah, komentar Maududi ya seperti inilah mestinya fikih-fikih Islam itu ditampilkan, merespon situasi dan kondisi yang terus berkembang. Itu komentar ya. Nah, tapi saya kaitkan lagi, waktu nulis halal dan haram, buku halal haram itu sampai ke tangan seorang ulama namanya Syekh siapa, ada Mubaraknya begitu, saya lupa namanya, ada kata-kata Mubaraknya. Ya. Nah, komentar ulama itu, buku ini sangat bagus dan luar biasa, tapi sayang ditulis oleh orang yang belum terkenal, belum dikenal aspek keilmuannya. Ya. Itu fikih zakat. Ya. Nah, sebagai ulama yang pertama kali menampilkan fikih zakat dengan tampilan yang modern, beliau punya buku kecil lain berkaitan dengan zakat. Judulnya adalah ya, Hatta Tanjaha Muassasatuz Zakat. Agar lembaga-lembaga pengelola zakat sukses. Ya, itu judul bukunya begitu. Nah, itu bukunya kecil. Beliau di situ memberikan pandangan beliau tentang supaya semakin sukses bagaimana. Nomor satu adalah usulan beliau namanya Tausi Dairati Amwaliz Zakat. Ya. Jadi memperluas lingkup harta-harta yang pada harta itu terkena kewajiban zakat. Nah, tentu dalam konteks tausi' dairat ini, ya beliau tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i yang membatasi, ya, termasuk di kitab ini membatasi zakat hanya pada 6 jenis harta saja. Hanya pada 6 jenis harta saja. Oke, ya. Satu itu ya. Dan juga kalau kita baca fikih zakatnya beliau, ya, beliau sangat menekankan hal-hal yang berkaitan dengan namanya as-siyasat atau tatbik as-siyasat al-maliyah fi zakat. Penerapan policy yang berkaitan dengan harta, penerapan policy ya, atau siasat ya, yang berkaitan dengan harta, tatbik as-siyasat al-maliyah.
Ya. Jadi penerapan atau implementasi politik atau policy yang berkaitan dengan harta. Umpamanya di fikih zakat itu saat beliau berbicara tentang namanya ats-tsarawat al-hayawaniyah, kekayaan yang bersumber dari binatang ya. Dan itu beliau tempatkan di nomor 1 harta yang terkena zakat. Kenapa beliau tempatkan di nomor 1? Karena dari tema tentang as-sarawat al-hayawaniyah ini akan banyak digali tentang namanya as-siyasat al-maliyah. Itu satu ya. Dan kenapa beliau menempatkannya di situ juga? Karena pada zaman Rasulullah SAW, kekayaan itu nomor 1 itu kekayaan as-sarawat al-hayawaniyah. Nah, pada zaman itu yang namanya orang kaya itu kalau mempunyai banyak binatang ternak. Makanya banyak dibicarakan dalam hadis Nabi, zakat binatang ternak ini. Dan dari situlah akan muncul namanya banyak tatbik atau kalau boleh disebut juga adalah qawaid siyasat al-maliyah. Kaidah-kaidah siasat yang berkaitan atau berurusan dengan masalah harta ini ya. Kalau misalnya ada peneliti atau seorang ulama yang khusus mendalami tentang masalah siyasat al-maliyah ini yang merupakan salah satu cabang dari as-siyasah syariah ya. Ini akan menjadi tema yang sangat menarik dan luar biasa. Mengingat bahwa dari situ berbagai siasat yang nanti akan menjadi pijakan dalam mengembangkan zakat di harta-harta lain dan juga akan dikembangkan dengan pola-pola kias atau pola-pola lainnya, itu akan menjadi sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Termasuk juga sebagai salah satu contoh implementasi dari sebagian siasat yang beliau gali itu adalah tentang, jadi istilah beliau adalah zakatul mustaghallat. Apa itu zakatul mustaghallat? Yaitu zakat yang dikenakan pada harta, yang harta itu dari sisi hartanya dia bukan merupakan objek zakat, tetapi harta itu digunakan sebagai alat. Harta itu digunakan sebagai alat untuk menumbuh kembangkan kekayaan. Umpamanya ya, mobil itu kan nggak ada namanya zakat mobil. Nggak ada dalilnya zakat mobil itu. Tetapi mobil itu disewakan atau dijadikan kendaraan ya yang menghasilkan uang. Maka hasil dari menggunakan mobil ini dia tidak bisa dikenai zakat dari pendekatan anak kedani dan juga tidak bisa dikenai zakat dari sisi urudu tijarah. Ini sesuatu yang baru. Namanya zakatul mustaghallat. Zakatul mustaghallat. Nah, beliau diskusikan di situ ya. Dan dalam cara beliau mentarjih pendapat mana yang akan digunakan, ya, salah satu dasar dan pertimbangan tarjih beliau itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan namanya as-siyasat al-maliyah. Nah, dari aspek siasat ini perlu mendapatkan pendalaman dan implementasi nanti seperti apa. Nah, itu konteksnya tadi, tausi' dairati amwali zakat, memperluas lingkup ya, harta-harta yang pada harta itu terkena kewajiban zakat. Termasuk juga adalah nanti siasat akan menjadi pijakan yang sangat penting dan strategis dalam hal zakat yang sudah dikolek oleh lembaga-lembaga zakat ini diberikan kepada mustahiknya dalam bentuk apa? Apakah seperti, mohon maaf ya, bagi-bagi gitu, seperti bantuan sosial dibagi-bagi lalu habis gitu. Ataukah lembaga-lembaga pengelola zakat perlu berpikir yang pikiran-pikirannya, ide-idenya didasarkan pada namanya siasat maliyah. Siasat apa? Almiah. Dan karena ini menyangkut juga kepada mustahik, bahkan termasuk juga siasat basyariah walaupun ada sangkutannya dengan harta. Jadi orang fakir, orang miskin, mustahik seperti dia, itu cocoknya dikasih dalam bentuk apa?
Kalau dikasih duit, mungkin dalam 1 jam habis duit itu. Ya kan? Nah, terus dikasih dalam bentuk apa? Dibantu. Nah, ini karena sudah berbicara tentang siasat siasat maliyah yang juga dikaitkan dengan orang calon penerimanya, maka bisa dilihat dan dimasukkan juga pertimbangan ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nisa ya ayat 5 itu contoh bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita tentang perlunya siasat maliyah saat diterapkan kepada orang-orang tertentu. Di surat An-Nisa ayat 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Terjemah resminya adalah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Jangan kamu serahkan kepada mereka, jangan kamu serahkan harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, ya, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini ayat mengatur tentang siasat maliyah dan siasat basyariah yang sangat luar biasa. Hal ini bisa dipadukan atau disinergikan. Kalau bahasa politik orang itu adalah dikolaborasikan dengan siasat maliyah terkait dengan masalah zakat, Yang intinya adalah ayat 5 surat An-Nisa itu mengajarkan bahwa manusia itu ada tipe-tipe manusia tertentu yang dia tidak boleh megang duit. Cash nggak boleh. Kenapa? Ya akan habis dalam tempo yang sangat cepat. Orang yang seperti itu, siapa dia? Inilah yang dalam fikih dikenal dengan istilah namanya al-mahjuru alaihi. Orang-orang yang dibatasi haknya untuk bisa mengakses harta secara cash. Orang-orang seperti itu, siapa itu? Ya, kalau orang-orangnya di kitab-kitab tafsir disebut. Tapi kaidahnya adalah yaitu orang-orang yang pada orang itu belum ada kematangan dalam urusan manajemen harta. Dan ini banyak. Laki-laki ataupun perempuan, bahkan laki-laki dewasa sudah tua pun banyak yang tipologi al-mahjur alaihi. Dia belum matang dalam urusan manajemen harta. Dikasih duit berapa saja habis tanpa guna. Bahasa Jawanya itu muspro, ya kan? Nah, hilang muspro tuh harta itu, sia-sia. Nah, orang seperti ini tidak bisa dikasih. Nah, maka pada saat zakat sudah terkolek oleh lembaga-lembaga zakat, harus diberikan kepada mustahik yang seperti apa yang akan diberikan dan diberikan dalam bentuk apa. Kenapa? Karena banyak juga mustahik yang secara fikih masuk kategori al-mahjur alaih. Jadi mereka harus dikelola secara khusus. Dan ini mahjur alaih ini walaupun di tafsir disebutkan siapa saja mereka, tetapi saya tidak cenderung menggunakan bahasa di tafsir itu karena di tafsir itu bisa disalahpahami walaupun tidak salah di tafsir itu. Tafsir itu menyebutkan contoh orang-orangnya, tapi bukan berlaku umum orangnya, ya kan? Nah, sedangkan di negeri kita, nah, pendidikan atau pembinaan atau tarbiyah, lebih tepatnya lagi tarbiyah iktisadiyah itu tidak berjalan dengan baik. Tarbiyah iktisadiyah di kita itu, ya, yaitu satu tarbiyah atau pembinaan yang membuat orang itu dewasa dalam mengelola urusan harta. Ini nggak berjalan dengan baik, ya kan? Yang kadang-kadang sebagian orang itu mungkin sarjana spesialisasi ekonomi bisa jadi, tapi bisa jadi juga dalam perilakunya secara fikih dia masuk kategori al-mahjur alaih, na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi bahwa karena pada harta ini menyangkut juga hak adami, berlaku pada yang berkaitan dengan hak adami itu adalah hikmah dan rahasia. Karena ada hikmah dan rahasia di situ, berlaku padanya namanya siasat maliyah
dan juga berlaku padanya namanya qiyas. Nah, ini kita sebagai umat Islam secara kolektif terkena kewajiban fardu kifayah ya secara kolektif untuk menerapkan namanya ya siasat maliyah itu di satu sisi, dan juga untuk menerapkan ya termasuk tadi adalah bagaimana melakukan pembinaan tarbiyah iktisadiyah secara baik supaya kalau menggunakan istilah Dr. Qaradawi hatta tanjaha muassasatuz zakat, sehingga lembaga-lembaga zakat itu menjadi sukses. Termasuk juga dalam nanti penerapan siasat ini, siasat maliyah dalam hal harta zakat ini, ya, itu apa yang ditulis oleh Dr. Qaradawi hafizahullah di kitab tadi, hatta tanjaha muassasatuz zakat, ada siasat lain, yaitu kata beliau tadyiq dairatil amilin. Ya. Tadyiq apa? Dairatil amilin ala zakat. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah lembaga amil zakat dan orang-orangnya, ini perlu dipersempit justru, bukan diperluas. Dan beliau mempunyai banyak pandangan tentang masalah ini. Kenapa? Karena memang dalam fikih, di fikih-fikih manapun ya, itu kan pendapat tentang berapa jatah amil ini, berapa jatah amil itu sampai ke tingkat bahwa amil itu berhak mendapatkan dari total zakat yang dikoleknya adalah 12,5%, yaitu 1/8 dari total zakat. Dan ini bisa menjadi sangat besar kalau dibagi-bagi, didistribusi kepada orang-orangnya. Ya bayangkan saja umpamanya ya, zakat yang dikolek umpamanya 1 miliar umpamanya ya. Asnafnya ada 8. Artinya masing-masing kalau menggunakan fikih setiap golongan mendapatkan 12,5%, itu kan fakir miskin dari sisi golongan 2 memang, berarti 2 kali 12,5%. Tapi personil mustahiknya jumlahnya jutaan, sehingga fakir miskinnya dapatnya kecil-kecil. Sedangkan amil yang dapat 12,5% ini personilnya sedikit. Maka jatuhnya kepada personil gede jadinya. Jadinya gede, ya kan? Nah ini ada fikih seperti itu. Saya tidak mengatakan pendapat fikih itu salah. Ya, nggak mengatakan begitu, tapi ada pendapat fikih begitu. Bahkan ada pendapat fikih mengatakan boleh juga amil itu mengambil lebih dari 12,5%, boleh juga, ya kan? Wah, itu kan jadi gede banget. Nah, Dr. Qaradawi menawarkan supaya zakat itu sukses, justru bab amil ini dipersempit. Nah, pijakannya apa? Pijakannya siasat. Pijakannya adalah siasat, baik siasat maliyah maupun siasat basyariah, ya kan? Walaupun ada fikih mengatur seperti itu, tetapi fikih itu manakala di asesmen atau distandarisasi dengan pendekatan siasat, itu pendapat-pendapat itu saat mentarjih bisa dikoreksi, ya. Sampai ada guyonan, kalau ingin cepat kaya jadi ambil zakat aja, ya. Jadi fakir miskinnya bertambah terus, ya kan? Nah, yang kaya adalah, mohon maaf ya, para amilnya, karena jatahnya gede. Ini guyonan orang ya, saya hanya menyampaikan saja. Dan guyon itu disampaikan dalam sebuah seminar tentang zakat ya, yang saya ikuti. Ya. Oke. Nah, ini siasat seperti ini sampai Dr. Qaradawi mengusulkan, jadi untuk amil ini diperbanyak saja relawan. Jadi bukan status amil yang sifatnya permanen atau semi permanen, tapi diperbanyak relawan, dan relawan itu diambil dari kalangan yang belum berkeluarga. Yang belum apa? Berkeluarga. Karena belum berkeluarga itu kan ya tuntutannya nggak gede. Beda kalau yang menjadi amil itu yang sudah punya anak cucu, ya kan? Nah, itu pikirannya kan jadi gede. Lalu ya kan ada fikihnya, ya memang ada fikihnya. Tapi begitu fikih itu disandingkan dengan siasat maliyah dan juga siasat basyariah, itu bisa dikritisi di situ. Oke, nah sedangkan tentang pernik-pernik zakat-zakat ini saya tidak mendalami, saya tidak menjelaskan secara mendalam karena bab ini sudah sering dibicarakan ya, setiap menjelang Ramadan itu selalu ada tema tentang masalah ini dan dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat. Tapi saya ingin menjelaskan tentang siasatnya saja.
Itu fikih zakat ya, hukum zakat. Tapi yang hatta tanjaha muassasatu zakat, agar lembaga-lembaga zakat sukses ya. Oke. Sementara kajian kita di sini ya, untuk karyanya Syekh Salim bin Sumer sudah khatam. Ya. Nanti kita lanjutkan masih nama Safinatu Najah, tetapi sudah bukan karya Syekh Salim bin Sumer rahimahullah. Nah. Oke, mohon maaf, itu dulu yang bisa kita kaji pada kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunyal akhirah ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita ya. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.